Siapa yang memberikan syarat ini? Allah langsung. Allah yang berjanji kepada kita, Allah akan bukakan keberkahan itu dengan syarat yang tadi. Jadi kalau kita ingin negeri ini damai, tentram, sejahtera, penduduknya tidak kekurangan, betul itu. Secara materi, secara imaterial mereka tenang, damai. Secara dunianya mereka berkecukupan, maka harus beriman dan bertakwa. Tapi kalau sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mau beriman dan bertakwa, padahal dampak positifnya beriman dan bertakwa ini adalah keberkahan. Tapi kalau tidak juga mau kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jelaskan di ayat surat Az-Zariyat, surat Thaha 124, 126 dengan Allah katakan waman a'rada. Jadi kalau kalian enggan menolak, meninggalkan seruan ini, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan syariat bukan Allah SWT, dan kalian diajak ke sana terus kalian juga tidak menjawab, waman a'rada, orang siapa yang berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka nanti kata Allah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sangat sulit dan sempit. Jadi lawan dari berkah itu tadi, hidup sempit, hidup menderita, hidup sengsara. Tapi maknanya tidak, Pak Ustaz, mungkin keberkahannya kurang. Kalau berlimpah hidup kita secara duniawi, mungkin dari aspek keberkahannya yang dipertanyakan. Asal-muasalnya diperoleh dari mana, bagaimana ini. Keberkahannya yang tidak kita alami. Maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi kalau kalian berpaling dari Al-Quran, kata Allah, maka aku akan berikan kehidupan sebaliknya, kebalikan dari keberkahan, yaitu kehidupan yang sangat sulit dan sempit, menderita. Wa nasuruhu, bukan hanya itu. Jadi kalau kita melanggar itu balasannya berkali-kali lipat. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa nasuruhu, nanti pada hari kiamat, yaumul kiamat, a'ma, aku akan bangkitkan kalian dalam keadaan buta. Lalu yang dibangkitkan tadi heran dengan matanya buta, padahal dulu dia melihat di dunia. Lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Buta itu tidak enak, nikmat mata luar biasa. Tidak bisa melihat keanekaragaman kenikmatan warna-warni dunia ini karena ada mata. Mata menjelaskan kepada perasaan, jadi bahagia tenang. Tapi kalau nikmat mata ini sudah ditutup, sudah dunia ini gelap. Lalu ditanya sama yang dibangkitkan itu tadi, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Apa kata Allah? Waqad ataqal ayatuna, dulu datang seruan kami kepada, datang Al-Quran kami kepada, datang perintah kami kepada, datang syariat kami kepadamu. Tapi engkau lupakan, kau tinggalkan. Berapa banyak seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala tidak kita indahkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Allah sudah menerapkan ekonomi Islam, kita tinggalkan. Allah sudah menerapkan politik Islam, kita tinggalkan. Allah sudah bermuamalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita lupakan. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita tinggalkan, yang kita lupakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika yauma wa kadzalika yauma tunsa. Hari ini pun aku akan lupakan. Pada hari kiamat aku tidak akan urus engkau. Wa natrukuka, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan wa natrukuka finnar. Sekarang kami pun akan
akan meninggalkanmu di sebuah tempat yang bernama neraka. Jadi ini dahsyat sekali kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taat kita akan mendapatkan nikmat yang hakiki, bukan nikmat yang sifatnya semu. Kalau nikmat semu itu hanya sekedar untuk kebutuhan jasmani dan rohani tidak dapat. Itu namanya kenikmatan semu. Tapi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dia hendak bahwa kenikmatan itu bukan hanya bisa memuaskan jasmaninya, tetapi juga harus bisa memuaskan rohani. Karena manusia itu memiliki dua kebutuhan. Ada namanya kebutuhan jasmani, ada namanya kebutuhan rohani. Maka ketenangan kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang beriman adalah manakala dia telah mendapatkan dua kenikmatan ini dalam hidupnya. Jadi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, tidak pilah-pilah dalam menyikapi urusan Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu tadi. La fatahna alaihim barokatan minas sama'i wal ardh. Bukakan keberkahan, aneka macam keberkahan dari pintu langit. Jadi langit itu memiliki pintu-pintu, bumi ini juga memiliki pintu-pintu, dan itu Allah bukakan semuanya keberkahan itu untuk kita yang beriman dan bertakwa tadi. Kata Imam Ali ketika ditanya bahwa takwa apa itu ketakwaan, yaitu al-amal bitanzil, itu kita mengamalkan Al-Quran semuanya, wal khauf bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau penduduk itu mengamalkan Al-Quran, takutnya penduduk itu dan penguasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk itu sudah memenuhi syarat kata Allah Subhanahu wa taala untuk aku sejahterakan, untuk aku berikan ketenangan, ketentraman sebagaimana dulu dialami oleh negeri Sabah. Buka surat As-Sabah di dalam Al-Quran, itu bercerita tentang negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Betapa makmurnya negeri Sabah ketika itu di dalam tafsir dijelaskan. Ibu-ibu di negeri Sabah itu ketika ingin memetik buah-buahan yang ada di pohon-pohon di negeri Sabah, tidak harus capek-capek untuk memanjat pohon itu mengambil galah, tetapi cukup mereka menaruh bakunya di atas kepala, lalu mereka berjalan di bawah pohon itu sendiri akan memenuhi baku-baku tersebut. Itulah kesejahteraan yang dialami oleh negeri Sabah. Kenapa? Karena negeri itu beriman dan bertakwa. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seruan ketakwaan itu bukan hanya menyasar kepada individu kita, tetapi juga kewajiban bertakwa itu juga harus dijalankan oleh negeri, oleh negara ini. Tapi kalau tidak, sebaliknya Allah akan memberikan aneka macam bencana. Bencana kelaparan, bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana kejahatan dan lain sebagainya. Dan ini adalah harus kita hentikan bersama dengan cara kembali kepada Al-Quran. Bila itu hidayah, waridul hidayah, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.